menurut Mas Fikar, apakah langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh generasi muda ini sebagai pemangku kepentingan lainnya untuk terus membangun masa depan politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan? Anggota Dewan kita yang terhormat melihat itu dan itu menjadi fasilitasi untuk menggelontorkan dana aspirasi. Bagaimana infrastruktur itu bisa terpenuhi. Saya rasa beras SPHP yang milik Bulog aja nggak bisa memenuhi kebutuhan kaum marginal yang ada di satu daerah gitu. Buatlah suatu ceruk ekosistem politik yang memiliki multiplier effect yang luar biasa. Ya, satu-satunya cara dengan kreativitas, teknologi, dan inovasi. Tiga poin ini menjadi sangat penting untuk anak-anak muda lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kembali lagi di Hipotesis Hikmah Podcast Isu dan Strategis dari Lembaga LHKP PP Muhammadiyah. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial, tapi sebelumnya mungkin perkenalan dulu nih supaya teman-teman ataupun sobat LHKP bisa tahu dulu pembicara kita kali ini itu siapa gitu. Perkenalan nih? Iya. Ya. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Zulfikar. Saya sebagai aktivis di bidang pertanian dan peternakan. Kegiatan saya sehari-hari bisnis di FMCG ya. FMCG itu sembako, kemudian peternakan itu sendiri. Kemudian kebetulan juga aktif di LHKP, Lembaga Hikmah Kebijakan Publik di PP Muhammadiyah. Ya, aktivitas selain itu kita mengadvokasi beberapa peternak-peternak yang ada di Yogyakarta ya, untuk bisa lebih survive, lebih mandiri. Selain juga kegiatan mengadvokasi kebutuhan pokok masyarakat. Supaya lebih mendekatkan dan lebih memfasilitasi sehingga masyarakat tidak susah untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Oke, luar biasa sekali ya latar belakang daripada pembicara kita kali ini gitu. Lebih utamanya tuh narasumber kita di podcast kita kali ini. Oke, kita kali ini akan membahas tentang politik anak muda yang mana bisa membangun masa depan yang berkelanjutan. Amin. Namun sebelumnya, saya ingin bertanya nih ke Mas Zulfikar, mengapa sih partisipasi politik dari generasi muda itu sangat penting dalam membangun masa depan politik yang berkelanjutan di negara kita ini? Tentu karena memang kita menghadapi bonus demografi yang luar biasa, pekerja kita yang semakin banyak ya, kalangan produktif kita tentu itu rata-rata di usia muda. Okay. Dari usia produktif dari lulus kuliah atau mungkin lulus SMK, SMA itu sangat banyak, sehingga mereka harus atau wajib peran serta aktif untuk mengisi ruang-ruang politik, untuk mengadvokasi, untuk kemudian peduli terhadap lingkungannya. Dari isu-isu yang kemudian mereka lihat kanan kirinya, kemarin misalnya ada sampah dan lain sebagainya, harusnya mereka juga lebih aktif karena ini adalah kehidupan masa depan kita. Masa depan ya anak muda kita semua di sini. Kalau senior atau orang-orang tua kan mungkin isunya dulu beda zaman mereka muda, tapi ini ada isu masa depan. Jadi kalau tidak kita tata, kita tidak memiliki kepedulian yang lebih, maka nanti khawatirnya akan kurang bagus untuk pembangunan demokrasi dan tentu kepentingan masa depan kaum muda itu sendiri. Iya, karena emang sebenarnya pastinya kedepannya itu yang akan melanjutkan negara kita ini ya tentunya anak-anak muda itu ya, kan, pasti. untuk menggantikan para senior-senior kita gitu. Iya, betul. Oke, selanjutnya tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam berpartisipasi politik itu bagaimana mereka dapat mengubah tantangan tersebut menjadi peluang besar mereka gitu. Ya sebenarnya anak muda ini udah banyak ya, kalau teman-teman lihat di media sosial ya khususnya, mereka banyak buat gerakan-gerakan dan itu terbukti cukup
banyak digemari. Iya. Contohnya kan viral lah ya. Oke. Contoh misalnya kemarin tiba-tiba ada segerombolan anak muda yang kemudian bersihin sungai, Iya. ya kan? Iya. Dan akhirnya menjadi satu tren baru, gerakan-gerakan untuk bersihin sungai. Dan itu sangat efektif. Efektifnya apa? Akhirnya menimbulkan teman-teman muda yang lain yang ada di Indonesia ini pada khususnya itu ikut juga. Iya. Banyak gerakan bersih sungai. Yang itu dalam artian mereka sangat butuh konten juga. Jadi kalau zaman dulu itu kalau bersihin sungai harus kerja bakti hari Minggu, itu diumumin di masjid atau mungkin di tempat umum, diketik kalau besok diadakan untuk bersih-bersih sungai. Tapi ini menjadi satu gerakan baru. Mereka untuk sadar bahwa sungai ini penting, ya kan? Iya. Karena mereka dapat dampaknya. Selain sungainya bersih, sehat, dan mereka memiliki pengaruh tersendiri. Iya, gitu. terhadap kaula-kaula muda di luar sana. Ya minimal paling enggak mereka menjadi salah satu trend center. Iya. Pionir lah. Ini anak muda harus mengambil peran ini. Apa kalau isunya yang kira-kira kemarin ya mungkin bersih sungai seperti itu, atau mungkin ada gerakan-gerakan yang lain, itu kan tentu luar biasa ya. Gitu. Sangat luar biasa sekali. Lalu bagaimana generasi muda itu membawa ide dan inovasi baru dalam ranah politik, dan mengapa perspektif itu dianggap penting untuk dipertimbangkan? Sebenarnya anak muda saat ini itu tentunya tergantung segmentasinya ya. Mereka itu mewujudkan istilahnya itu membawa pertanyaan tadi. Membawa ide dan inovasi. Ide dan inovasinya. Ya, mereka itu membuat suatu produk, Mbak. Anak-anak muda saat ini tuh sering buat produk. Kayak teman-teman saya buat produk teknologi pertanian yang pro terhadap Internet of Things. Artinya apa? Lu pemerintah harus buat negara ini terjangkau akses internetnya. Akses internetnya harusnya sudah tidak ada lagi keraguan, dalam artian ya memang benar-benar harus internet itu mudah didapatkan. Karena anak muda dengan teknologi-teknologi yang baru, mereka akan mau bertani. Ya. Artinya kan multiplier efeknya di situ. Aku buat teknologi pertanian, IoT, sehingga bisa mengecek pertumbuhan pertanianku, produk pertanian saya dari manapun. Enggak seperti zaman dulu ketika harus datang ke lokasi, harus ngasih makan. Ya. Sekarang banyak teknologinya. Ada yang misalnya advisory, ada mertani, ada macam-macam. Itu mempunyai produk-produk pertanian yang luar biasa. Mertani dengan sensor-sensor perkebunannya untuk di kebutuhan tanahnya. Advisory kayak untuk teknologi otomatisasi pemberian pakan ikan. Zaman dulu kita, bapak-bapak kita kalau mau ke kebun, mau ngecek kebutuhannya itu cukup apa nggak, harus datang ke lokasi. Iya. Nah kalau sekarang kita cukup lihat dari gadget kita bisa tahu, oh ini butuh dikasih air sekian, ini butuh kasih pupuk sekian. Ikan juga nggak perlu tiap hari, tiap jam harus dicek, kemudian kasih pakan. Nah, sekarang udah ada teknologi. Nah itu adalah menurut saya salah satu saluran untuk politik anak muda. Dan itu harus disuarakan. Ketika disuarakan, anggota Dewan kita yang terhormat melihat itu, dan itu menjadi fasilitasi untuk menggelontorkan dana aspirasi. Bagaimana infrastruktur itu bisa terpenuhi. Saya kira gitu. Ya, jadi anak muda itu harus mengembangkan inovasi itu ya, sesuai dengan zaman kita. Karena zaman kita sekarang kan udah teknologi semua gitu ya. Betul. Ya, betul. Karena kalau nggak seperti itu, mana sekarang lihat kita itu jelas. Masyarakat kita itu selalu bertambah. Iya. Pertumbuhan masyarakat bertambah, kebutuhan pangan. Jadi isu yang paling penting di sini salah satunya adalah pangan. Pangan kita itu selalu meningkat kebutuhannya. Kita menyadari beberapa waktu ini beras kita mahal. Ya karena memang sebenarnya beras kita nggak ada. Dan kita harus impor pun masih kurang. Kebutuhan kita luar biasa. Nah ini anak muda harus memberikan pandangan politik mereka melalui inovasi.
produk-produk pertanian. Bisa nggak sih masyarakat dikasih opsi makanan? Buatlah konten yang menarik. Sekarang banyak banget sebenarnya kayak makan oatmeal atau mungkin makan tela dengan inovasi macam-macam. Cuman itu yang harus dijadikan tren. Anak-anak muda saat ini, lu anak muda nggak perlu dong selalu makan nasi gitu. Karena masih ternyata mungkin berlebihan menjadi gulanya tinggi, ya kalorinya terlalu tinggi. Ya itu yang perlu dilakukan oleh anak muda. Karena ya kalau sekarang kita ngomongin politik yang semacam itu politik yang kreatif ya. Jadi kita lebih apresiatif dengan mengakomodir kondisi saat ini. Kalau walaupun kaum marginal mungkin tetap butuh beras, ya kan. Tapi nyatanya kita tahu beras SPHP yang milik Bulog aja nggak bisa memenuhi kebutuhan kaum marginal yang ada di satu daerah gitu. Mungkin itu sih, Mbak. Oke, ya jadi gitu ya Kaula Muda. Mungkin hal-hal ini bisa nanti diwujudkan di kemudian harinya gitu ya. Selanjutnya, apakah pentingnya pendidikan politik ini bagi generasi muda dalam memahami sistem politik dan hak-hak mereka sebagai warga negara? Ya, kalau menurut saya itu penting banget. Tapi bagaimana caranya pendidikan politik itu bisa dikemas secara renyah ya, tidak susah. Karena kan sekarang itu anak muda itu tidak sadar bahwa yang dilakukan mereka itu sebenarnya gerakan politik. Tiba-tiba mereka melakukan, contohnya ya, tren budaya Korea. Itu kan ya politik sebenarnya. Dari bawah itu mempengaruhi berbagai macam sektor, dari fashion, konsumsi, ya kan, dan lain sebagainya. Itu berpengaruh karena saya pun juga jualan makanan Korea. Ketika tren mereka melakukan gerakan kepencintaan mereka terhadap budaya Korea, makanan Korea yang saya jual pun juga ikut semakin laris gitu. Nah, bisa nggak mereka juga menaikkan suatu budaya-budaya lokal kita yang notabene sumber bahan bakunya itu dari lingkungan kita gitu. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi harus disampaikan supaya pesan bahwa kepentingan bangsa ini itu tuh juga perlu disuarakan. Jangan cuman ya kepentingan bangsa lain yang sudah masuk secara halus dengan film, dengan lagu dan lain sebagainya. Bangsa ini ya, masih sangat kurang untuk ngomongin kepentingannya. Bahwa kita ini punya loh misalnya telo, punya loh misalnya gempi, punya loh misalnya berbagai macam bahan pangan yang sebenarnya nilainya luar biasa, talas di luar negeri, tapi di sini kurang begitu diminati. Mungkin karena memang bungkusan budayanya tidak menarik untuk kalangan muda. Jadi semua sektor ini harus melihat segmentasi anak muda sebenarnya. Kalau membuat inovasi buat anak muda. Kemarin kawan kita Muhammadiyah itu sudah berhasil buat tepung dari mokaf. Nah itu kan cukup, maksudnya walaupun itu bukan produk asli, maksudnya satu-satunya terbaru ya, tapi dia berhasil membuat itu suatu gerakan, sehingga ini menjadi gerakan yang menarik dan kebetulan simbolnya anak muda juga. Ya kan? Coba yang lainnya juga semacam itu, produk turunannya bagaimana. Sekarang kalau saya lihat di pameran-pameran itu banyak ini getuk dari ini atau mungkin brownies dari tanaman dari moka, mungkin dari talas, mungkin dari macam-macam. Itu kurang aja digaungkan, sehingga ya mungkin ada inovasi khusus yang kemudian masyarakat dunia bisa melihat sumber-sumber yang ada di Indonesia itu luar biasa. Iya, betul sekali. Tadi kalau kita bicarain tentang anak muda gitu semuanya, apakah generasi anak muda itu bisa berkolaborasi dengan generasi seniornya atau yang lebih tua untuk menciptakan perubahan positif dalam politik
yang berkelanjutan ke depannya? Ya, ngomongin kolaborasi pasti ya. Anak muda sekarang cenderungnya harus berkolaborasi. Karena dia mau buat semacam itu semuanya, dia harus memiliki modal dia sebenarnya anak muda ya. Iya. Itu inovasi, ide, gagasan, dan semangat. Kalau yang generasi-generasi yang lebih senior, biasanya dia punya infrastruktur. Nah, ini harus dikolaborasikan. Anak muda saat ini adalah gambaran ekonomi Indonesia ke depan. Oke. Ya kan gitu. Jadi kita anak muda, Mbak Lulu, itu harus lebih ke arah inovatif. Anda punya ide apa nih? Misalnya saya pengusaha sembako gitu. Bagaimana cara menjual sembako yang lebih menarik gitu? Atau mungkin punya produk lain dari turunan dari produk pangan komoditas yang lain gitu, ya kan? Yeah. Itu menjadi salah satu isu. Atau mungkin gerakan misalnya nih pengolahan sampah dari dulu ya gitu-gitu aja, orang datang ke rumah ngambil sampah. Yeah, betul. Kalau dengan anak muda dia cuma mikir inovasi supaya apa? Sampah ini menarik, ya kan? Contohnya diseragamin, kasih pack sendiri, ini khusus sampah basah, ini sampah kering. Betul. Ya kan? Atau mungkin dikembangin lagi dengan aplikasi. Iya. Nah, itu peran anak muda di situ. Sehingga politiknya politik inovasi sebenarnya. Yang kemudian generasi tua ini hanya memfasilitasi infrastrukturnya. Dan itu nanti insya Allah akan baik gitu. Oke, jadi anak muda itu memberikan inovasi-inovasi terbaru gitu ya. Untuk infrastruktur yang udah dibuat sama para senior sebelumnya gitu. Betul. Jadi dia updating lah ya istilahnya kan. Sekarang ngomongin mana ada perusahaan, kalau yang senior kan dari dulu memang bisnisnya gitu. Tapi ketika ada daun muda atau anak-anak muda, ya otomatis akan terupdate. Bagaimana kemudian buat event yang seperti apa, yang terbaru, contoh apa-apa di-create sebagai konten yang itu memiliki pesan yang kuat. Kan anak-anak muda pintar di situ. Kalau yang senior juga pintar, cuman tidak sebanyak anak-anak muda. Anak-anak muda buat konten sedikit aja, karena segmentasi mereka saat ini itu bukan segmentasi senior yang mungkin lebih tua ya, tapi saat ini hampir rata-rata yang memegang media sosial anak muda semua. Media sosial yang paling mudah viral apa kayak TikTok, Reels ya, punyanya Instagram, itu rata-rata anak muda. Ya kayak podcast kayak gini ini kan kebanyakan yang ngisi anak muda semuanya. Dulu orang cuman makan, ternyata kok divideoin jadi dapat duit kan gitu benar. Kan. Nah, ini anak muda semua. Nah, ini menjadi perhatian khusus sebenarnya untuk segera merubah itu menjadi sesuatu yang istilahnya lebih masif lagi secara politik ya. Oke. Tadi kalau dibilang Pandawara itu kan menyampaikan konten-kontennya melalui TikTok dan media sosial lainnya gitu ya. Berarti penggunaan media sosial di sini akan sangat penting dan berpengaruh untuk penyampaian ide-ide atau gagasan-gagasan ke kaula-kaula muda lainnya gitu berarti Mas? Ya, karena sekarang kita nggak mungkin jadi orator jalanan banget ya. Zaman dulu ngomong menyuarakan apapun, misalnya yang betul-betul ini harus turun ke jalan. Kalau saat ini nggak harus, cukup dibuat podcast semacam ini atau mungkin FGD yang kemudian di online kan, itu juga bisa menjadi suara. Artinya media sosial ini sesuatu yang sangat penting. Betul. Sesuatu yang sangat penting untuk menyuarakan aspirasi. Jadi apalagi media sosial pribadi sekarang udah bisa. Siapapun sekarang menjadi seorang jurnalis. Kalau dulu zaman dulu orang kalau mau menyuarakan harus melalui
surat kabar. Iya betul, surat kabar, Ya kan? majalah atau Majalah, buku, ya kan. Kalau sekarang saya punya ide, saya tulis di Instagram saya misalnya gitu, ya bisa menarik. Iya. Kalau kurang menarik, maksudnya udah bisa dibaca orang banyak. Kalau kurang banyak diiklankan, ya kan. Kalau itu satu produk bisa. Sekarang jadi semua orang saat ini udah menjadi seorang jurnalis sebenarnya. Tinggal bagaimana peran-peran itu bisa dimaksimalkan ya, terutama kolaborasi antara kaum yang terdahulu dengan teman-teman anak muda gitu. Oke. Ini terakhir sebagai kesimpulan perbincangan kita pada kali ini. Menurut Mas Fikar, apakah langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh generasi muda ini sebagai pemangku kepentingan lainnya untuk terus membangun masa depan politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan? Jadi kata-kata ini kalau saya pribadi melihat istilah berkelanjutan ya. Anak muda itu ngomongin berkelanjutan adanya sustainability. Sustainability berarti berikatan dengan adanya supply chain dan produktivitas. Ada demand, ada supply. Nah, artinya buatlah suatu ceruk ekosistem politik yang memiliki multiplier effect yang luar biasa. Ya, satu-satunya cara dengan kreativitas, teknologi, dan inovasi. Tiga poin ini menjadi sangat penting untuk anak-anak muda lakukan. Oke. Ya kan? Contohnya misalnya gerakan-gerakan pengelolaan sampah yang dulu belum begitu menarik, anak muda masuk saat ini menjadi menarik. Iya. Karena itu udah digabungin sama inovasi-inovasi dari teknologi kita saat teknologi ini. saat ini kan, ya kan itu semua kan karya anak muda. Misalnya pakan ternak yang kemudian di packing, dipadatkan, di web dengan sangat rapi menjadi silase yang bisa dikirim ke mana-mana. Pakan ternak dari mana? Daun-daunan. Ini kan termasuk kalau ini berlebihan jadi dari sampah sebenarnya, atau sisa-sisa hijauan. Ini juga bisa dimanfaatkan. Jadi artinya peran teknologi inovasi itu tadi harus dikedepankan untuk melihat potensi politik yang sustainable, ya kan? Jadi kita ngomongin ya, kalau ngomongin politik saat ini anak muda ngomongin bagaimana politik inovasi. Bagaimana infrastruktur itu bisa disupport full oleh pemerintah, ya. Jadi mulai dari bagaimana workspace, ruang terbuka publik, ya kan, ruang publik. Sekarang anak muda itu cuma butuh ruang publik, ya kan. Apalagi internetnya di kota misalnya, kota itu bisa diakses semuanya. Iya. Nah, itu semuanya bisa jadi konten, ya kan. Maksudnya konten yang muatan positif ya, kita pengennya seperti itu ya. Itulah yang harusnya dikejar di situ. Itu memfasilitasi akses-akses semacam itu sehingga anak muda bisa berperan lebih maksimal gitu. Oke, jadi langkah-langkah tadi bisa dipetakan menjadi 3 ya. Yang pertama ada kreativitas, kedua inovasi, dan yang ketiga adalah teknologi gitu. Itu nanti bisa membangun keberlanjutan daripada politik di negara kita sendiri. Betul. Oke, mungkin itu adalah perbincangan kita terakhir di podcast ini. Semoga apa yang sudah kita bahas di sini bisa menjadi pandangan anak muda untuk melakukan perubahan untuk kedepannya di negara kita sendiri. Betul. Gitu. Ya, itu namanya hipotesis. Iya. Jadi 3 ya hipotesisnya tadi ya. Iya. Kreativitas, inovasi, dan teknologi. Untuk politik yang berkelanjutan. Ya. Terima kasih Mbak Terima Lulu, kasih Mas Zulfikar. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.